Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. 30 menit ke depan akan kami isi dengan informasi. Kisah Nabi Musa dan kehancuran Raja Fir'aun akibat kesombongannya. Ragam dakwah Islam di Indonesia. Serta kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui goresan asmanya dan keajaiban ayat-ayatnya. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab pada umat manusia yang menyekutukan dan menentang kekuasaannya. Allah sengaja mengirim Rasul-Nya untuk memberi peringatan pada kaum yang durhaka. Kisah nabi-nabi terdahulu digambarkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa saat bayi sengaja dibuang oleh ibunya ke Sungai Nil untuk menghindari kekejaman Raja Fir'aun. Karena berdasarkan ramalan ahli nujum, kejayaan Raja Fir'aun akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Tapi Allah berkehendak lain. Bayi Musa yang hanyut di sungai justru ditemukan oleh istri Raja Fir'aun kemudian diasuhnya. Setelah dewasa, Musa meninggalkan Mesir, dan di Bukit Tursina, Musa diangkat Allah menjadi Rasul. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih kamu lebih dari manusia yang lain untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan padamu dan hendaknya kamu termasuk orang-orang yang bersyukur." Fir'aun tetap tak mau bertobat, meskipun mukjizat kenabian telah ditujukan Nabi Musa. Tongkat berubah jadi ular dan memakan ular-ular kecil buatan para ahli sihir kerajaan. Peradaban Mesir kuno mengalami kejayaan pada masa Ramses yang agung, Fir'aun ketiga dari dinasti ke-19. Pada masa kejayaan, ia banyak membangun kota, kuil, dan monumen. Salah satu kehebatan peradaban Mesir kuno adalah piramida. Hingga kini ada sekitar 30 piramida yang sudah ditemukan. Piramida terbesar adalah piramida Khufu, tingginya 480 kaki, dibangun di atas lahan 25 hektar. Piramida tersusun dari batu kapur berbentuk balok, beratnya 2,5 ton. Piramida diperuntukkan sebagai makam raja dan ratu. Selain piramida, juga dibangun Sphinx sebagai simbol kekuasaan raja. Karena kesombongan inilah Raja Fir'aun, Ramses II mengaku sebagai Tuhan. Dalam surat Al-Qasas disebutkan bahwa Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Ia menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi Musa diutus Allah untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dan membawanya keluar dari Mesir. Pasukan Fir'aun saat itu berusaha mengejarnya. Inilah saatnya azab Allah diturunkan. Setelah Nabi Musa membelah lautan sebagai jalan pelarian bagi kaumnya, tiba-tiba lautan kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun. Saat tenggelam inilah Fir'aun mengaku beriman. Namun Allah menolak tobat Fir'aun seperti yang dinyatakan Allah dalam surat Yunus. Apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Seperti janji Allah dalam surat Yunus ayat 92, jasad Fir'aun diselamatkan dan masih utuh hingga saat ini sebagai pelajaran bagi umat-umat setelahnya.
Ribuan tahun setelah kisah Eksodus dan terbelahnya Laut Merah, para ilmuwan dari Amerika mengungkapkan peristiwa alam seperti ini bisa terjadi di Laut Merah. Seperti dalam simulasi komputer yang mereka lakukan, jika air timur berhembus sangat kuat selama 12 jam, bisa menyibak lautan dan menjadi sebuah jalan, seperti dalam kisah Nabi Musa. Kaum Bani Israel yang diselamatkan Nabi Musa alaihissalam adalah suatu kaum yang dilukiskan dalam Al-Quran sebagai kaum yang keras kepala, membangkang, pesimis, tamak, pengecut, suka menghina dan mengolok-olok nabinya. Allah menyebut kata Bani Israel hingga 43 kali dalam Al-Quran. Kaum Bani Israel hidup pada 2500 sebelum Masehi. Mereka merupakan keturunan dari Nabi Yakub. Mereka terbagi 12 suku, antara lain keturunan Yahuda yang saat ini disebut kaum Yahudi. Pada tahun 1948, kaum Yahudi yang hidup terpisah-pisah akhirnya mendirikan negara Israel dan menjajah bangsa Palestina dengan kejam. Kekejaman bangsa Israel ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4. Allah berfirman bahwa kamu kaum Bani Israel akan membuat banyak kerusakan di muka bumi dan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Yerusalem menjadi kota suci bagi 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Nabi Isa lahir di Yerusalem dan disalib di Bukit Golgota. Yahudi memiliki tembok ratapan yang merupakan sisa-sisa kejayaan mereka. Disinilah berdiri Masjidil Aqsa yang terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Tidak jauh dari Masjid Aqsa berdiri Dome of Rock, tempat batu melayang. Diyakini batu ini ingin mengikuti Rasul saat melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, namun ditahan oleh kaki Rasul. Kawasan yang disebut Baitul Maqdis atau rumah yang disucikan Allah saat ini dikuasai tentara Israel. Di sekitar Dome of Rock, Zionis mendirikan Masjid As-Sakra untuk mengelabui umat Islam, seolah-olah inilah Masjidil Aqsa. Karena di bawah Masjid Aqsa, mereka tengah menggali terowongan untuk mendirikan kuil Salomon. Inilah agenda terpenting umat Islam dunia untuk membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman Israel. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana, karena selanjutnya akan kami hadirkan ragam dakwah Islam yang menjadi ciri penyebaran Islam di Indonesia. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Islam datang ke Nusantara melalui sebuah misi dakwah jauh sebelum abad ke-13. Sebagian ahli sejarah berpendapat hubungan dagang antara kerajaan di Nusantara dan para pedagang dari tanah Arab sudah terjalin pada abad ke-7. Berdirinya kerajaan Islam Pasai di Sumatera menjadi salah satu bukti Islam sudah lama dikenal di kerajaan-kerajaan Nusantara. Sementara di tanah Jawa, agama Islam disebarkan oleh Wali Sembilan. Dakwah Islam terus dijalankan para dai hingga saat ini dengan menggunakan beragam media, mulai dengan mendirikan pesantren, ceramah di majelis taklim, zikir akbar, atau bahkan media kesenian. Wayang kulit adalah kesenian asli masyarakat Jawa yang digunakan Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Wayang dakwah dikenal sebagai wayang syahdat. Saat itu, untuk bisa menonton pertunjukan wayang, warga harus membaca kalimat syahadat terlebih dahulu. Wayang syahdat saat ini sudah jarang ditemukan. Para dalang lebih banyak menggunakan wayang Purwo yang ceritanya juga berisikan ajaran moral. Namun di Purwokerto, Jawa Tengah, seorang ustadz bernama Sun Haji menggunakan wayang sebagai media dakwah. Tembang-tembang Islam mulai dilantunkan saat sang dalang memainkan gunungan. Melalui wayang-wayang ini dituturkan cerita kehidupan dan keteladanan Nabi Muhammad. Selain itu, wayang Purwo juga menampilkan tokoh jenaka seperti Petruk, Gareng, dan Bagong agar dakwah menjadi santai dan tidak kaku. Dengan tokoh punakawan ini, para jemaah seringkali tersindir namun tanpa harus sakit hati. Sejak Islam masuk ke Nusantara, pengaruh musik Padang Pasir juga mewarnai ragam musik daerah. Pada abad ke-19, pedagang dari Yaman membawa musik gambus yang dalam perkembangannya berubah menjadi musik Melayu. Gambus merupakan alat musik petik berbentuk labu. Bentuknya menyerupai gitar, namun dengan ruang resonansi yang lebih besar.
Warna musik yang dihasilkan pun unik. Lirik-lirik yang dibawakan pun bernuansa dakwah. Di Yaman, jenis musik ini disebut oud. Musik gambus yang rancak biasanya dilengkapi dengan tarian zafin yang syarat dengan kelincahan dan hentakan kaki. Biasanya, tarian zafin dipersembahkan dalam hajatan seperti pernikahan, sunatan, atau peresmian gedung. Musik hadrah atau rebana juga berasal dari Timur Tengah, tapi sudah menyatu dalam tradisi kesenian Indonesia. Hadrah yang menggunakan instrumen yang sederhana ini lebih mengutamakan kekuatan lirik yang berisi puji-pujian, sholawat pada Nabi, dan kisah teladan para Nabi. Dalam perkembangannya, hadrah berubah bentuk menjadi nasyid yang tumbuh di perkotaan. Kelompok nasyid mulai berkembang pada tahun 1990-an. Antara lain dipopulerkan oleh Snada, yang saat itu digawangi 5 orang mahasiswa. Mereka menggebrak dengan gaya nasyid yang unik, bernyanyi tanpa iringan musik atau akapela. Akan jernih, semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Lagu hits Nada seperti Jagalah Hati dan Neo Salawat makin memperkuat eksistensi nasyid sebagai media dakwah di tengah-tengah masyarakat urban. Bahkan nasyid pun berinovasi. Selain diiringi musik, juga berkolaborasi dengan aliran musik lainnya, mulai jazz hingga dangdut. Musik dakwah juga disematkan pada Raja Dangdut Rhoma Irama. Dengan grup musik sonetanya, Rhoma memproklamirkan sebagai Voice of Muslim sejak tahun 1973. Lirik-lirik lagu yang dinyanyikan Rhoma lebih banyak bernuansa dakwah, mengajak pada kebajikan dan meninggalkan perbuatan yang dilarang agama. Hai manusia, hormati ibumu. Rhoma berhasil membuat gebrakan terhadap musik dangdut dengan memadukan unsur musik rock serta melakukan improvisasi baik aransemen, syair lagu, hingga penampilan di atas panggung. Rhoma yang banyak membintangi film layar lebar ini juga dianggap tokoh yang berhasil membawa musik dangdut ke kancah internasional. Tarian yang memiliki ciri khas memutar tubuh dengan kedua kaki sebagai porosnya ini disebut tarian sufi atau whirling darwish. Tarian ini dipopulerkan oleh Jalaluddin Rumi, seorang sufi asal Turki yang tersohor di abad ke-13. Tidak sekedar bergerak dan berputar tanpa makna, di balik pusaran gerakan ini, tarian sufi punya filosofi tentang kecintaan terhadap sang pencipta. Berputar ke arah kiri merupakan simbol berputarnya bumi pada porosnya. Sementara posisi tangan yang membentang secara simbolik menunjukkan manusia siap menerima hidayah. Sementara tangan kiri menyebarkannya ke semua makhluk. Semakin lama gerakan semakin cepat, selaras dengan ketukan irama yang mengiringi. Mata-mata nampak semakin sayu, sebagian terpejam. Kepala mereka semakin condong ke salah satu pundaknya. Semakin cepat putaran, rok-rok putih yang mereka kenakan semakin mengembang sempurna. Para penari pun semakin larut dalam tarian yang bernuansa spiritual ini. Menurut Jalaluddin Rumi, pada hakikatnya setiap benda yang ada di dunia ini adalah berputar. Setiap elektron, proton, neutron dalam atom merupakan partikel terkecil penyusun semua benda, pastilah berputar. Dan perputaran partikel tadi sama halnya dengan perputaran jalan hidup manusia. Tarian sufi ini selain menambah hasanah seni Islam, juga merupakan sarana untuk berdakwah. Tarian sufi merupakan bagian dari ritual tarekat Haqqani pimpinan Syekh Hisham Kabani. Dan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2000-an. Dan lebih banyak menyebar di kalangan masyarakat muslim kota. Bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya melalui goresan nama dan keajaibannya? Simak sesaat lagi di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Alam semesta bertasbih. Bumi, langit, dan segala isinya bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Namun manusia sering lupa dan tidak mau merenung akan kebesaran Allah.
Betapa banyak keajaiban yang Allah tunjukkan. Namun manusia seringkali lebih takjub dengan peristiwa-peristiwa kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lafaz Allah yang muncul di buah-buahan atau hewan peliharaan. Tulisan berlafaz Allah yang ditemukan di sebuah irisan buah terong membuat gempar warga desa Sinar Bulan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Menurut Sarahun, pemilik terong ini, tulisan Allah ditemukan tanpa sengaja oleh anaknya yang awalnya ingin membantu ibunya yang sedang memasak. Kejadian serupa juga membuat gempar warga Wonosari, Kecamatan Meral, Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. Kali ini warga menemukan buah pisang yang tumbuh dari batang pohonnya berbentuk lafaz Allah. Buah pisang berdiri tegak pada tandannya yang berbentuk tulisan kaligrafi Arab dengan huruf alif, lam, dan ha terlihat dari arah timur. Kalau dari arah barat, buah pisang menyerupai naga. Kucing jantan milik Ibu Tuti asal desa Tangkit Lama, Muaro Jambi memiliki keunikan. Lafaz Allah muncul di kepala kucing yang bernama Ruben ini. Kucing unik ini mengundang banyak perhatian dari warga. Lain lagi keajaiban yang dialami Slamet Turah. Tanpa sengaja ia menemukan telur ayam berbentuk aneh pemberian tetangganya. Saat akan menggoreng telur itu, ia kaget setelah diamati kulit telur memiliki guratan-guratan bertuliskan huruf Arab berlafaz Allah. Meski ada yang menawar dengan harga mahal, namun Slamet tak mau melepas telur yang berbentuk sakral ini. Lafaz Allah juga muncul di telinga bayi anak pasangan Mainatun dan Zainal asal Basoka, Sumeneb, Madura. Lafaz Allah nampak jelas terlihat pada tekstur tengah daun telinga bayi ini. Tak ada firasat atau peristiwa aneh saat melahirkan bayi yang diberi nama Anwar Kusuma ini. Ibu sang bayi mengaku sudah menghatamkan membaca Al-Quran saat mengandung bayi ini agar dikaruniai anak yang soleh dan sehat. Keajaiban juga terjadi di Rusia. Bayi laki-laki berusia 9 bulan, seluruh tubuhnya dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Mulai dari punggung, tangan, kaki, dan perut. Ayat-ayat suci ini muncul setiap hari Senin dan malam Kamis, kemudian memudar dan berganti dengan ayat-ayat lainnya. Kejadian ajaib ini dimulai ketika tulisan Allah muncul di dagunya beberapa minggu setelah bayi yang diberi nama Ali Yakubov ini lahir. Sejak itulah ayat-ayat suci Al-Quran bermunculan di tubuh bayi ini. Setiap kali tanda-tanda ini muncul, badan Ali mendadak demam dan Ali selalu menangis. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu apa rahasia di balik peristiwa ini. Dalam surat An-Nur, Allah menciptakan apa yang dikehendaknya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh tidak ada sesuatu pun yang sia-sia yang Allah ciptakan. Subhanallah. Karunia Allah dilimpahkan pada anak ajaib Abdurrahman Farih asal Aljazair. Anak berusia 3 tahun ini sudah fasih melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Saat pertama kali berbicara, Abdurrahman sudah bisa melafalkan surat Al-Kahfi. Dan rupanya saat di dalam kandungan, ibu Abdurrahman mengaku rajin membaca surat Al-Kahfi. Allahumma ij'alna min qul'anil ladina ahlika wa khassatu. Wa a'udzu billahi an udzakkirukum li wa anta. Allahumma adina fi. Kekuasaan Allah juga ditunjukkan pada anak berusia 4 tahun. Anak yang terlahir dari keluarga non-muslim ini mahir berdakwah dan fasih membaca Al-Quran. Padahal sehari-hari ia tidak berbahasa Arab. Keajaiban ini terjadi setelah bermimpi mendapat pengajaran agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan bagaimana jadinya jika seorang bocah berusia 7 tahun menjadi imam sholat tarawih di sebuah masjid? Dan dengan fasih ia membaca surat An-Nisa yang panjang. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. Inilah kekuasaan Allah, kun fayakun. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن Wallahu alam. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mewujudkan kehendaknya. Begitu banyak keajaiban Allah yang sering luput di mata kita. Begitu banyak tanda-tanda Allah di alam semesta ini yang seharusnya bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, karena Hasanah adalah ensiklopedia Islam dunia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.